Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Alfani Bukhari dengan nomor NIM 1872 250036 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Winarsi MM. Langsung saja ke materinya, yaitu di sini ada sistem pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam intensitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Terus ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini agar bisa melahirkan atau menumbuhkan sikap karyawan yang positif. Maka dari itu, dalam sebuah perusahaan juga diperlukan divisi khusus pengembangan sumber daya manusia, sehingga nantinya karyawan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan kepribadian yang personal. Selain itu, seorang karyawan juga bisa memiliki keterampilan yang bersifat organisasional. Adapun pengembangan tersebut biasanya dimulai dari proses onboarding, kemudian memberikan kursus dan seminar bagi karyawan. Bukan hanya itu, harus juga menyediakan sebuah tool. Selanjutnya, di sini ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan di sini bisa berupa kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, motor, maupun penghargaan lainnya. Tujuan dari pemberian penghargaan ini agar karyawan lain bisa termotivasi. Penghargaan juga dapat diartikan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian seseorang. Yang kedua, mengadakan program pelatihan. Strategi pengembangan sumber daya manusia selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross-functional training, serta team training. Dan yang terakhir ada memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Strategi yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide yang dimiliki, di mana ide yang disalurkan ini seperti bagaimana rencananya produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya. Karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan jika sesuai. Sehingga nantinya jika perusahaan menyetujui ide atau gagasan tersebut bisa membuat produk atau layanan baru yang berbeda dan terlihat menarik. Di sisi perusahaan, produk baru ini akan membuat bisnis yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Di sisi karyawan yang menuangkan ide tersebut, ini akan membuat mereka merasa dihargai. Dan di sisi konsumen, mereka akan lebih banyak mendapatkan pilihan produk atau layanan yang bisa dipilih. Ini adalah strategi yang baik untuk setiap pihak. Lanjut, di sini ada fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis. 1. Dapat meningkatkan produktivitas.
Fungsi dari pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah bisa meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, di mana seorang karyawan mungkin mampu menciptakan varian baru dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga konsumen tidak akan merasa bosan dan memiliki banyak varian untuk dipilih. Yang kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Karyawan yang memang memiliki keahlian atau keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi sebuah kerusakan produk, namun keterampilan tersebut terlebih dahulu harus dikembangkan melalui pelatihan yang dilakukan oleh divisi pengembangan sumber daya manusia, sehingga karyawan atau pekerja akan terlihat lebih terampil dan memiliki kualitas yang tinggi dalam bekerja. Yang ketiga, di sini ada pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Kata efisien memiliki makna melakukan pekerjaan secara tepat dan tidak membuat kesalahan dalam bekerja. Karena memang fungsi dari program pengembangan sumber daya manusia tersebut untuk melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. Maka dari itu, pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan secara efisien berdasarkan apa yang diharapkan. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan memang harus dilatih dan tidak banyak dikuasai oleh banyak orang, bahkan pemimpin itu sendiri. Namun sikap kepemimpinan ini tidak selamanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin saja. Akan tetapi harus juga dimiliki oleh karyawan dengan mempelajari dan melakukan pelatihan kepemimpinan. Nantinya sifat kepemimpinan bisa berguna secara individu dan organisasi secara menyeluruh. Kelima, memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan memang juga termasuk dalam sebuah penilaian yang dinilai oleh konsumen jika menggunakan sebuah jasa. Maka dari itu, berikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar mereka nyaman. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, maka diperlukan sebuah pengembangan sumber daya manusia agar para karyawan bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada konsumen sesuai standar. Yang keenam, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Adapun moral yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah sikap yang harus diterapkan oleh manusia atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Moral yang baik contohnya seperti memiliki sikap disiplin, tidak terlambat untuk masuk kerja, atau loyal terhadap pekerjaan. Selain itu, pekerjaan juga harus dikerjakan dengan tepat waktu tanpa menunda untuk mengerjakannya. Yang terakhir, ketujuh, yaitu mampu meningkatkan balas jasa. Mengenai balas jasa ini merupakan kata lain dari kata upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja, di mana upah atau gaji ini sebagai sebuah balas jasa karena meluangkan waktunya dan tenaganya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini ditingkatkan jika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan semakin baik. Kesimpulannya yaitu itulah beberapa paparan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia untuk setiap organisasi, baik organisasi yang ada di sebuah institusi maupun sebuah perusahaan. Karena pengembangan sumber daya manusia dianggap sangat penting untuk diterapkan, maka banyak perusahaan yang melakukan training atau pelatihan dengan interval waktu tertentu untuk memastikan setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut sudah terlatih dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang up to date sesuai dengan kebutuhan industri atau pasar tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.